Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 29 April 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ratapan pasal 3 ayat 26. Dikatakan demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dibacakan sekali lagi. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, diam itu emas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak asing bagi kita istilah yang mengatakan diam itu emas. Apakah maksudnya kita harus diam terus? Tentu saja tidak. Ada saatnya kita bersuara, menyuarakan yang benar, mengatakan yang baik. Namun di saat-saat tertentu seperti ketika situasi sedang kacau, maka memilih bersikap diam terkadang sangat diperlukan agar situasi tidak semakin runyam. Dalam hal ini terkadang diam justru bisa menimbulkan banyak kebaikan daripada banyak berbicara, namun tak berarti apapun. Demikian pula firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita agar menanti pertolongan Tuhan dengan berdiam diri. Di sini Yeremia hendak memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa masih ada harapan dari ratap tangis mereka. Sebab Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya dan menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan berdiam diri akan memberikan ruang bagi kita untuk cenderung mendengarkan suara Tuhan dan meminta hikmat Tuhan untuk bersikap dan bertindak dengan lebih bijaksana. Terlebih ketika dalam menghadapi pergumulan dan dalam kesesakan, kita cenderung tergoda untuk lebih reaktif, sehingga tidak sedikit orang mengambil jalan pintas karena dorongan emosional atas masalah yang dihadapinya, seperti stres, bunuh diri, melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, ketika saudara berada dalam situasi sulit, usahakanlah untuk tenang dan diam untuk beberapa saat. Berilah ruang kepada dirimu untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan, agar saudara dapat mengambil sikap dan keputusan yang lebih bijaksana, dan pertolongan Tuhan pun akan kita rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk menanti pertolongan Tuhan dengan berdiam diri. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memberi ketenangan jiwa dan pikiran kami di saat menghadapi badai cobaan dan pergumulan, sehingga ada ruang dan waktu bagi kami serta fokus untuk mendengarkan suara Tuhan untuk bersikap dan bertindak lebih bijaksana. Sadarkan kami Tuhan bahwa ada bagian yang harus kami kerjakan, yaitu berdoa dan percaya, menantikan dengan sabar petunjuk apa yang harus kami lakukan. Dan
Bila mana Tuhan sepertinya diam, itu artinya bahwa Tuhan menginginkan kami menanti dan berdoa, membangun iman percaya penuh kepada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan mendengar dan sedang bekerja untuk menolong kami keluar dari persoalan yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan Bapa di surga, berkatilah para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan dan sukacita, buat segala usaha dan pekerjaan kami berhasil. Kiranya kuasa Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menopang mereka yang mengalami berbagai pergumulan, menghibur mereka yang mengalami duka. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang taat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.